Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh berkah ini, majelis ilmu, tempat turunnya ketenangan, rahmat dan diingatkannya para hamba oleh Allah di sisi malaikatnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, sore ini kita berkumpul dalam kajian khusus muslimah dengan tema hadir sepenuhnya di depan Allah. Tema ini mengingatkan kita untuk kembali menata hati agar dalam setiap ibadah, setiap langkah dan setiap doa kita benar-benar menghadirkan diri kita di hadapan Allah secara utuh, lahir dan batin. Kajian ini akan dibimbing langsung oleh beliau Ustazah Ina Karlina, S.Kep Nurse, seorang fasilitator kesehatan jiwa keluarga. Mari kita buka kajian sore hari ini dengan penuh hikmat dan semangat, seraya berharap semoga Allah menanamkan ketenangan dan keikhlasan di hati kita semua. Kepada yang terhormat Ustazah Ina Karlina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama di halaman Masjid Safinatul Karim, insya Allah dengan niat belajar. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah sampai dengan hari ini kita bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Adik-adik, ibu-ibu, gimana perasaannya hari ini? Senang? Sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Ada yang sedih? Di sini hilang sedihnya, alhamdulillah. Tapi dibawa ya sedihnya ya, cuman gak dikeluarkan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Ya. Koreksi sedikit tadi, kalau di poster itu judulnya di depan Allah ya. Ya, jadi yang betul itu adalah hadir di hadapan Allah, bukan di depan Allah ya. Agak beda maknanya gitu ya. Hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Jadi memang ketika kita bisa hadir di sini maksudnya hati kita. Hati kita itu bisa hadir di hadapan Allah. Hati kita akan merasakan tenang. Ya. Mungkin adik-adik merasakan, adik-adik ibu-ibu merasakan. Ketika di rumah rasanya masih belum tenang, masih kemerungsung, masih apa gitu. Tapi sampai ketika sampai di majelis, duduk gitu, kok ada perasaan tenang. Ya. Karena apa? Karena dekat dengan Allah. Ya, bismillah insya Allah. Baik. Kita ini menjalani hidup, hari-hari kita itu melelahkan atau gimana? Merasakannya. Ibu-ibu, adik-adik. Sekarang hari Selasa. Kayaknya baru kemarin hari Selasa deh ya. Kok cepet sekali ya gitu. Ya, tahu-tahu besok udah sekarang Kamis kok Selasa. Sekarang Kamis ya. Besok udah Jumat.
Ya, tahu-tahu udah Kamis lagi gitu. Ya, cepat sekali, cepat ya Bu ya. Ya, kayaknya baru kemarin deh Idul Fitri. Besok sebentar lagi udah mau Ramadan gitu ya. Cepat banget gitu. Ya. Jadi kadang kita merasa hari-hari itu cepat banget gitu ya. Kadang kita mengisi hari-hari kita itu dengan kesibukan, ya, banyak yang dilakukan, banyak kegiatan, ya, sampai kita juga merasakan lelah. Tapi seringkali hati kita tuh rasanya kosong. Kayaknya udah capek, udah lelah, sampai kayaknya mengerjakan sesuatu nggak selesai-selesai, kurang waktu gitu. Jadi yang merasa lelahnya tuh badannya lelah, tapi kok hatinya rasanya kosong gitu. Pernah nggak merasakan begitu? Pernah. Sekarang sedang merasakan begitu enggak? Oh enggak, tapi pernah ya. Oke. Kenapa bisa begini? Ya ini karena hidup kita, lanjut Mbak tayangannya. Ya. Jadi kenapa kita bisa, kayaknya hari-hari kita tuh sudah kita isi dengan banyak kegiatan, kita sibuk, kita aktif banyak kegiatan, tetapi hanya lelah di fisik gitu. Hatinya kosong. Kenapa begini? Karena hidup kita, ya kita hidup itu karena tidak benar-benar hadir di dalamnya. Maksudnya begini, kita hidup bangun pagi, ya mengerjakan kegiatan aktivitas pagi, kemudian mungkin bersih-bersih rumah, mungkin persiapan mau aktivitas siang gitu ya. Itu kita tidak nikmati, ya. Jadi kita melakukan aktivitas itu hanya sebatas melakukan, tapi melakukan tapi hanya untuk ya sudah saya lakukan, saya sibuk, saya ada kegiatan. Tidak menikmati. Ya, akhirnya kita capek, ya. Waktunya habis, tetapi hatinya kosong gitu, ya. Oke. Lanjut. Nah, sore ini kita akan belajar bagaimana menikmati setiap momen itu sebagai ibadah kepada Allah. Ya. Jadi setiap saat, setiap waktu kita bisa menikmati bahwa semua itu adalah bagian dari ibadah. Kita kan nggak tahu ya, Allah itu kasih kesempatan umur kita tuh berapa tahun, nggak tahu kan ya? Nggak tahu gitu. Ya. Kalau adik-adik mungkin di pondok tahu gitu ya, di pondok ini kesempatan belajarnya berapa tahun, berapa semester gitu tahu ya. Ya, ada batasnya kan? Kalau sekian waktu tidak mencapai target, ada nggak mungkin sistem DO atau apa gitu? Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan nggak ada. Jadi mudah-mudahan tidak sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tapi semuanya sudah tercapai gitu. Tapi kalau ketika kemarin waktu sekolah, SD, SMP, SMA, itu kan ada batasnya kan? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu kan ada ya. Kuliah juga nanti rata-rata normalnya ya paling lama 5-6 tahun gitu. Kalau udah kelamaan nanti di DO kan kalau kuliah. Nah kita hidup itu kita nggak tahu Allah itu mau kasih waktu hidup kita tuh berapa lama gitu. Yang pasti suatu saat gitu ya, kita tidak tahu kapan saatnya Allah akan panggil kita. Panggil kita ke akhirat. Dan nanti di akhirat itu ada masanya kita itu dihisap. Kalau kita belanja di supermarket gitu nanti kan belanja apa-apa gitu nanti kan dihitung di kasir gitu ya. Ya, besok kita di akhirat juga akan dihisap gitu. Cukup bekal kita tuh cukup enggak gitu. Kamu tuh udah dikasih umur, misalkan dikasih umur 75 tahun, 75 tahun tuh kamu gunakan untuk apa? Itu nanti kan akan dihitung, diperhitungkan gitu ya. Nah, sore ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengisi waktu kita, hari-hari kita itu kita bisa nikmati bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita isi di umur kita, di waktu kita, ini adalah sebagai momen ibadah. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian insya Allah nanti kita juga akan memahami cara menghadirkan hati dalam doa, dalam zikir, dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Jadi kita melakukan aktivitas apapun, ya, aktivitas doa, aktivitas sehari-hari itu kita bisa menghadirkan hati, bisa menghadirkan Allah itu ada di hati kita. Itu. Ya, oke. Kemudian insya Allah nanti
kita semua akan bisa menentukan ketenangan dari hubungan yang dekat dengan Allah, menemukan ketenangan dari hubungan kita dengan Allah. Ya, sekarang kita lihat lanjut. Ya. Jadi hati yang hadir itu akan membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Ya. Hati yang hadir akan membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Sehari-hari kita sudah melakukan aktivitas ibadah, ya, aktivitas sosial, aktivitas sehari-hari banyak kita lakukan. Hari ini pun adik-adik, ibu-ibu, mungkin kalau mau ditulis daftar gitu dari mulai bangun pagi, sudah banyak ya yang dilakukan kan? Banyak sekali gitu. Tapi apakah adik-adik, ibu-ibu merasakan ada hikmahnya, ada maknanya, merasakan ada manfaatnya gitu dari setiap kegiatan yang ibu-ibu lakukan, yang adik-adik lakukan. Mulai dari mungkin kegiatan yang paling ringan. Ibu-ibu kalau pagi hari mungkin selesai sholat subuh gitu, atau sebelum sholat subuh udah langsung masuk ke dapur ya biasanya ya kalau ibu-ibu kan. Belum ya. Masuk ke dapur udah ceretnya udah dimasuk di apa. Ya, kalau ngelihat di dapur kok ternyata cucian piringnya masih kotor gitu kan, nyuci dulu gitu. Ya. Aktivitas-aktivitas yang seperti itu ketika kita hati kita bisa hadir, itu kita melakukannya ikhlas, ya. Tapi ketika hati kita belum hadir, ya, itu ini sering gitu ya. Ya, rutinitas. Jadi sering ibu-ibu tuh bilang, aku nginem dulu gitu. Nginem dulu gitu ya. Nginem itu maksudnya mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya. Tapi seolah-olah nginem itu kan pembantu rumah tangga gitu kan. Iya, jadi inem pembantu rumah tangga. Jadi ini Bu, kalau ibu-ibu muda di kota sana gitu ya. Jadi mereka seringkali ketika mau ada acara agak siang dikit gitu terus nanti ya tunggu dulu ya aku nginem dulu gitu. Nginem tuh dulu maksudnya menyelesaikan pekerjaan rumah gitu. Yang biasanya pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Yang namanya inem gitu maksudnya. Jadi biasa itu dalam obrolan ibu-ibu muda itu biasanya aku nginem dulu gitu. Ya, itu ya. Oke, ya. Jadi sehari-hari itu kita sudah banyak melakukan aktivitas. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya hati kita hadir dalam melakukan banyak aktivitas itu, ya, itu. Nah, kita coba lihat dulu apa artinya hadir di hadapan Allah. Ya, karena judulnya tadi kan hadir sepenuhnya di hadapan Allah, ya. Artinya apa? Artinya adalah ingat Allah di setiap hal yang kita lakukan. Kita lagi bangun tidur, kita udah langsung ingat Allah, baca doa kan? Ada doanya kan? Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang belum hafal nanti dihafalkan, ya. Jadi begitu bangun tidur buka mata aja udah ada doanya, berarti udah ingat Allah gitu kan? Ya. Bangun nanti mungkin ke kamar kecil dulu gitu ya, kamar kecil. Kalau mandi lebih bagus lagi gitu ya, karena ada hadisnya juga kalau tidak salah ya, saya lupa. Mandi di waktu fajar, ya mandi di waktu fajar itu sehat ya, karena bisa melancarkan peredaran darah ya. Cuman kalau mandi pagi jangan langsung di bagian badan ke atas, mulai dari kaki dulu. Ya, mulai dari kaki dulu ke atas baru ke atas supaya peredaran darahnya tuh nggak kaget gitu. Ya, jadi itu bagus, itu bikin awet muda juga gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kalau mau awet muda nih yang adik-adik mulai dari umur sekarang ini ya kebiasaan mandi di waktu fajar itu bikin awet muda ya, karena memang melancarkan peredaran darah. Ya, jadi kembali ke sini bahwa artinya hadir di hadapan Allah adalah ingat Allah di setiap hal yang kita lakukan. Ya, jadi seperti di Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, Allah itu ada. Ya, cuman seringkali kitanya ini manusia yang tidak ingat, tidak sadar.
Kalau Allah itu ada dimanapun, ya. Kita tidak mengingat Allah, bukan artinya apa ya? Ya Allah tuh di toilet enggak gitu ya. Selain di toilet, dimanapun ada Allah gitu. Ya, kita harus sadar dan kita ingat itu. Gitu, ya. Nah, lanjut. Ya, sore-sore enaknya ngopi ya Bu ya. Iya. Kenapa hati sering tidak hadir? Ya. Kenapa hati sering tidak hadir? Jadi kita di hari-hari kita itu tuh kok kenapa hati itu enggak kita melakukan sesuatu tuh enggak ada hatinya, enggak pakai hati gitu. Kenapa hati tidak hadir? Ya. Ini karena terlalu banyak pikiran. Jadi kita ini banyak sekali yang dipikirkan sehingga hati kita itu enggak bisa hadir. Ya. Karena juga khawatir masa depan. Ya, jadi pikirannya itu pikir macam-macam termasuk memikirkan masa depan yang belum jelas gitu ya. Oh, pikiran masa depanku masih jauh banget gitu kan ya. Kalau saya menghadap ke selatan, masa depan saya itu titiknya laut itu kan jauh banget gitu kan. Ya. Kalau ibu-ibu adik-adik mungkin menghadap ke utara gitu ya, lihat puncaknya Merapi itu kan jauh banget gitu kan. Ya. Tapi sudah dipikir gitu. Ya. Atau bisa juga karena masih menyesali masa lalu. Ya. Itu biasanya yang memenuhi pikiran, memenuhi otak dan perasaan. Ya. Nah ini yang akhirnya karena banyak pikiran, memikirkan masa depan, menyesali masa lalu, ya itu hatinya jadi penuh. Kalau hatinya jadi penuh, ya nggak bisa merasakan tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya sentuhan-sentuhan, bisikan-bisikan dari Allah itu nggak masuk karena hatinya penuh. Kalau dikasih nasihat apa gitu nggak peka gitu. Bisa dipahami ya? Iya, karena sebenarnya Allah itu banyak sekali peringatan atau apa tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak sekali. Cuman ketika hati kita penuh, kita tidak bisa menerima itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, hati yang penuh itu juga seperti air di gelas keruh. Ya, jadi di gelas isinya kopi. Gelas kopi itu cahayanya nggak bisa masuk, cahaya nur ilahi gitu ya. Itu nggak bisa masuk kepada hati yang penuh, hati yang keruh. Gitu. Ya, lain halnya dengan hati yang bening, ya seperti air di gelas yang bening, ya, itu cahayanya bisa tembus, bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa. Lanjut, ya. Nah, hadir dalam sholat, ya. Kita ini minimal 1 hari kan sholat 5 waktu ya. Ya. Kalau sholat itu menghadap kemana Bu? Dek, kiblat. Menghadap ke kiblat ya. Ya. Dimanapun kita berada, sholat itu menghadap ke kiblat. Gitu, ya. Nah, bagaimana supaya ketika kita sholat itu khusyuk, sholatnya khusyuk, ya? Kita perlu menghadirkan hati kita. Ya. Jadi sebelum takbir, tarik nafas pelan-pelan dan niatkan, ya Allah, aku ingin benar-benar hadir di hadapan-Mu. Ya. Supaya sholatnya itu bukan hanya sekedar, apa orang Jawa bilang jengkang-jengking gitu ya. Iya, jadi ketika awal pertama itu Allahu Akbar itu kita udah niatkan, ya Allah, saya benar-benar ingin hadir di hadapan-Mu. Udah khusyuk itu, fokus itu. Ya, jadi sholatnya itu benar-benar dirasakan bahwa sholatnya itu ya bermakna gitu ya. Ketika takbir, ucap Allahu Akbar, itu dalam hati kita menyerahkan kepada Allah. Ya. Kemudian ketika ruku, ya, kita sadari bahwa kita sedang merendahkan hati kita. Ya. Kemudian ketika sujud, kita sadari bahwa kita dekat dengan Allah. Karena memang ada hadisnya, hadis Muslim yang mengatakan bahwa seorang hamba paling dekat dengan Robnya saat ia sujud. Ya, sujud itu paling dekat kita dengan Allah. Ya. Jadi ketika kita sholat tapi hati kita belum hadir, ya belum bisa merasakan
bahwa kita dekat dengan Allah. Jadi adanya cuman ya Allahu Akbar, sujud ruku, sujud, berdiri lagi gitu. Kita belum bisa merasakan. Jadi kita bisa merasakan Allah itu hadir ketika kita khusyuk dan tumakninah gitu. Ya. Jadi kalau sholatnya cepat banget baru begini langsung ruku, langsung ini gini, belum merasakan gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, hadir dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi maksudnya adalah kita bisa merasakan, kita bisa menyadari, kita bisa menikmati gitu ya. Pada setiap kegiatan sehari-hari itu sebagai ibadah. Ya. Jadi waktu cuci piring, ya ibu pagi-pagi cuci piring itu kita sadar ini saya melakukan cuci piring gitu ya. Ya, tapi kita sadari bahwa cuci piring, insya Allah dari cuci piring ini ada tujuannya membantu untuk rumah tangga biar beres, tapi niatnya adalah untuk kebaikan. Ya, kita cuci piring kan bukan hanya sekedar cuci piring, piringnya jadi bersih, bukan itu. Tapi ketika kita cuci piring, piringnya bersih, dipakai nanti untuk makan keluarga, keluarganya jadi sehat, ya. Ya, keluarganya jadi sehat, ketika keluarganya sehat, mereka juga kan ibadah kan? Ya. Anak-anak ibadah, suami ibadah, ya. Ibadahnya itu juga kita dapat pahalanya gitu loh. Pahalanya karena apa? Karena anggota keluarga sehat itu ada pengaruhnya dari apa yang kita lakukan. Ya. Ibu rumah tangga kita masak, ya. Apa itu segala itu ada pengaruhnya kepada anggota keluarga. Ya, jadi luar biasa gitu. Jadi saya pun menyadari ini belum lama gitu Bu. Ya dulu waktu saya masih aktif kerja di luar gitu, kantoran gitu ya. Ya sama seperti teman-teman yang lain merasakan bahwa pekerjaan rumah itu pekerjaan pembantu rumah tangga gitu. Ya. Tapi ternyata Masya Allah gitu. Ketika kita bisa menyadari bahwa pekerjaan rumah tangga itu adalah ladang pahala, ya. Sayang gitu ketika itu tidak kita kerjakan. Ya. Jadi termasuk ya bagaimana seorang istri melayani suami gitu ya, mencuci bajunya gitu ya, menyetrika bajunya itu ada pahalanya gitu. Ya. Kalau kita sadari. Gitu. Tapi ketika kita tidak sadari akan pahala itu, ya kita berat rasanya, capek gitu kan, wis lah di laundry ke wae gitu. Ya nggak apa-apa dilondrikan, ya dilondrikan nggak apa-apa. Cuman berpikirnya melondrikan itu bukan karena kita capek kemudian dilondrikan. Boleh misalkan kita berpikirnya, nggak apa-apa lah dilondrikan, bagi-bagi rezeki. Paham ya? Ya tak londrikan nggak apa-apa lah bagi-bagi rezeki supaya tetangga yang buka laundry dapat rezeki. Nggak apa-apa, cuman niatnya diperbaiki. Gitu, ya, oke. Ya menolong tetangga, itu tadi menolong tetangga, laundry cucian kita kasihkan ke tetangga deh nggak apa-apa gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu niatnya adalah niat untuk mencari ridho Allah ya. Jadi segala sesuatu itu kalau niatnya baik semuanya jadi pahala ya. Oke. Apapun, ya aktivitas apapun sekecil apapun gitu, semuanya ada pahalanya ya. Kan ketika kita di tengah jalan kita duri ya, ada duri, ngangkat duri aja kan, pahala kan? Iya, jadi sekecil itu pun ada pahalanya. Kita ini pengajian gitu ya, jangan dikira bahwa yang dapat pahala itu hanya saya yang ngomong gitu, enggak ya. Yang mendengarkan dapat pahala, yang tadi gelar tikar dapat pahala ya. Yang ini nanti kan ada buka puasa, yang masak ada pahalanya juga. Yang cuci piring ada pahalanya juga. Yang belanja ada pahalanya juga, semuanya dapat pahala gitu. Ya. Jadi adik-adik ada yang sekarang bertugas, ya bertugas dapat pahala. Yang sedang tidak bertugas tetapi kemudian mendukung acara ini untuk lancar dapat pahala. Semua ada pahalanya. Ya. Ketika kita bisa menyadari bahwa semua aktivitas kita itu ada Allah di situ. Allah tuh enggak maksudnya Allah tuh selalu melihat itu. Ya, oke. Nah, sekarang lanjut. Saat hati mulai lelah, ya. Jadi
kita akan melakukan aktivitas setiap hari ya, bahkan aktivitas yang rutinitas itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering sampai capek gitu ya. Ya, kadang-kadang akhirnya bosen gitu ya. Kok gini terus sih, bosen gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu. Artinya tidak apa-apa kalau lelah ya, karena memang hati itu juga butuh istirahat. Ya. Jadi kita istirahat itu boleh, Bu. Bukan berarti istirahat itu hanya untuk orang yang malas, enggak gitu lah. Justru ketika kita mau menjaga supaya tubuh kita itu tetap sehat, masih ingat ya kemarin kita bahas tentang keseimbangan hidup ya. Jadi enggak kerja terus, ya ada istirahatnya gitu. Ibadah juga enggak ibadah terus gitu. Ada istirahatnya, iya kan? Iya, ya. Jadi boleh istirahat, ya. Jadi boleh kalau anak-anak muda nih, ya, atau ibu-ibu muda nih suka ada istilah me time, waktu untuk diri sendiri, gitu. Nggak apa-apa, ya. Mau ke salon boleh, gitu ya. Mau belanja-belanja boleh, atau mungkin mau sekedar duduk-duduk ngopi, gitu, boleh, gitu, ya. Jadi tarik napas panjang, ya, boleh dengan ucapkan zikir, ya. Nah, dirasakan bahwa Allah itu sedang ada di dekat kita, gitu, ya. Kalau kira-kira kalau seperti ini, walaupun lelah fisiknya, hatinya lelah enggak? Enggak ya, bisa tenang kan? Iya. Jadi kalau ibu adik-adik, ibu-ibu di setiap hari itu ada meluangkan waktu gitu ya. Oh ya udah capek ini tadi pagi udah beres-beres rumah, udah belanja, udah masak. Nah, sekarang mau istirahat dulu. Boleh ya. Istirahat di situ dirasakan, dinikmati capeknya ya. Ya, ingat Allah ya. Sambil tetap zikir, bersyukur. Nah, itu tambah nanti tenang. Ya, walaupun mungkin dompetnya kosong. Tapi tenang gitu. Ya, itu ya. Jadi memang Allah itu kadang-kadang menunda dunia, maksudnya itu menunda dunia itu memberi kita waktu untuk istirahat tadi. Kalau pekerjaan itu kan, kalau pekerjaan seringkali nggak ada habisnya ya Bu ya. Pekerjaan rumah tuh nggak ada, pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan kantor ada gitu ya. Oh ini target sekian, ini udah selesai. Tapi kalau pekerjaan rumah nggak ada habisnya. Tapi Allah itu memang kasih kesempatan kita untuk istirahat ya. Di sini dikatakan Allah kadang menunda dunia. Menunda dunia itu agar kita sempat kembali kepadanya. Kita dikasih waktu jeda istirahat dulu gitu. Jangan diterus-terusin. Kalau mau diterus-terusin lah itu udah cucian piring, baru aja dicuci udah habis makan ada lagi gitu ya. Cucian baju gitu ya, setrikaan udah gunungnya kayak gunung ya ada. Ya, baru aja disapu udah kotor lagi gitu ya. Kita boleh istirahat gitu ya. Adik-adik juga begitu ya. Ya, boleh istirahat. Gitu. Cuman memang istirahatnya itu ya jangan terus kebablasan gitu ya. Tetap sesuai. Oh, istirahatnya cukup lah 30 menit cukup. Ya. Jangan terus istirahat kebablasannya gara-gara apa? Adik-adik mungkin terus pegang HP, main HP terus keenakan main game lupa waktu. Jangan gitu ya. Jadi tetap kita harus tahu waktu. Jadi bikin jadwal, nah itu juga bisa ya. Oke. Nah, lanjut. Ini kita kayaknya nggak lama-lama langsung bisa selesai, tapi mudah-mudahan adik-adik dan ibu-ibu tahu inti dari materi sore ini ya. Manfaat hati yang hadir. Jadi kalau kita ini bisa hadir, hati kita bisa hadir, kita di setiap saat kita itu bisa ingat Allah, ada Allah di dekat kita, apapun aktivitas kita, apapun keadaan kita, ya, itu kita jadi lebih sabar. Ya, kita jadi lebih sabar, enggak kemerungsungan. Ya. Adik-adik tahu enggak kemerungsung itu apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya kemerungsung ya? Kalau orang Bantul tahu ya kemerungsung. Kemerungsung itu rasanya gelisah gitu ya. Ya, gelisah gitu. Enggak tenang, kemerungsung gitu namanya, gelisah gitu ya. Tapi ketika kalau kita bisa, hati kita bisa hadir, hati kita itu bisa hadir di hadapan Allah, kita ingat bahwa Allah itu selalu ada dekat kita, itu hati kita tenang, enggak kemerungsungan. Hati kita jadi lebih sabar gitu.
Ada segala sesuatu nggak kagetan, nggak gumunan, gitu. Paham ya? Karena sekarang ini kalau dilihat di dunia ini kita lihat dunia, ya. Kalau lihat di medsos, kalau ibu-ibu mungkin nggak banyak main medsos gitu ya, adik-adik mungkin main medsos gitu ya. Kalau saya memang main medsos, media sosial itu saya memang saya untuk wawasan saya. Supaya saya bisa tahu bagaimana di dunia, di perkembangan di dunia di luaran sana tuh ada apa aja perkembangannya. Itu luar biasa, banyak macam-macam yang di luar dugaan kita yang sebenarnya kalau kaget banget gitu. Ya. Tapi ketika kita kemudian selalu ingat ada Allah, ya itu akhirnya kita jadi lebih sabar, tidak gumunan, tidak kagetan. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga apa? Manfaat hati hadir itu adalah tidak mudah marah. Ya, jadi sabar tadi kan tidak mudah marah. Ya. Kalau ngelihat sesuatu yang sebelumnya mungkin karena nggak sabar lihat sesuatu, lihat apa sedikit marah, gitu, mencak-mencak, ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah ada Allah, ya kita lebih sabar. Segala sesuatu itu terjadi karena atas izin Allah. Ya, kita jadi sabar. Ya, tidak marah-marah. Nah, karena hatinya tenang, akhirnya apa? Tidurnya jadi nyenyak. Ya, udah nggak banyak pikiran tadi. Ya, pikiran-pikiran tadi nggak banyak, kemudian tidak terlalu banyak mikir masa depan yang masih terlalu jauh, tidak menyesali hal yang lalu gitu ya, enggak. Tapi fokus kepada yang sekarang. Ya, yang sekarang apa dikerjakan, dilakukan, dipikirkan itu. Itu pikirannya nggak penuh. Hatinya tenang, jadi bisa tidur nyenyak, ya. Nah, kemudian hidupnya juga terasa ringan, nyaman hidupnya, nggak terbebani, nggak tertekan, nggak takut, ya, itu, ya. Ini gambarnya gambar anak-anak nih. Kalau gambar anak-anak umur segini itu kan mereka nggak enak aja kan hidup ya, nggak mikir apa-apa gitu, ya. Pokoknya nanti pas lagi lapar ya, tinggal bilang ke orang tuanya. Makan gitu ya, mau ngantuk ya tinggal bilang, tinggal apa gitu, ngantuk ya tidur gitu ya, mau jajan ya jajan, mau makan ya makan, mau main ya main gitu kan, anak-anak ini kan pikirannya begitu gitu ya. Ya, jadi kalau orang sudah mulai remaja dewasa kebanyakan pikiran macam-macam, nggak bisa mengelola pikiran itu, akhirnya jadi tidak tenang hidupnya ya. Nah, di Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya. Jadi maksudnya hadir di hadapan Allah adalah kita menghadirkan hati kita. Kita selalu ingat Allah, kita selalu ingat bahwa Allah itu ada kapanpun dimanapun. Ya, itu hati kita jadi tenang. Nah, latihan sederhananya ini ada 2 latihan. Latihan yang pertama adalah latihan zikir nafas, ya. Kemudian latihan yang kedua adalah latihan untuk selalu bertanya kepada diri sendiri sebelum tidur. Latihan zikir nafas ini contohnya misal ya, ibu-ibu adik-adik tarik nafas lewat hidung. Allah, Allah. Terus tarik nafas lewat hidung. Allah. Nah, ketika mengeluarkan nafasnya, ya, nafas dihembuskan. Allah. Hu-nya itu sampai hu tuh biar ada energi keluar gitu. Ya. Jadi ulangi 3 kali. Tenang aja. Allah. Itu 3 kali lalu ucapkan alhamdulillah. Dirasakan udaranya, dirasakan ketika dihirup ke hidung, itu rasakan bahwa ada udara yang mengalir ke atas gitu ya. Ditahan, kemudian ketika keluarkannya boleh lewat hidung, boleh lewat mulut. Ya. Dikeluarkan itu dirasakan ada hembusan lembut, ada hembusan nafas yang lembut. Ya, tarik nafas, keluarkan, itu diulang 3 kali, pelan saja, dirasakan kelembutannya, ya, kemudian nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, itu nanti kerasa di hati itu terasa nyaman, tenang gitu, ya. Itu latihan sederhana. Kemudian latihan yang kedua ini adalah kalau mau tidur, ya. Pertemuan-pertemuan yang lalu kan pernah juga kita bahas kalau mau tidur kita muhasabah ya, apa yang bisa disyukuri gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah hari ini aku sudah mengingat Allah belum? Ya, jangan-jangan nanti dari pagi
sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lupa, nggak ingat Allah. Ya, ya jadi ya tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa sih selalu ingat Allah. Ya tadi bangun baru buka mata aja udah berdoa, ya. Mau wudhu berdoa, ya. Mau masuk toilet berdoa, keluar toilet berdoa. Mau masak, ibu ambil beras, udah bismillah. Ya, buka pintu bismillah gitu ya. Mau makan mau apa semua bismillah. Ya, insya Allah itu semuanya berpahala. Gitu, ya. Oke. Nah, sebagai penutup, jadi Allah itu tidak menilai seberapa kita sibuk. Allah tuh nggak menilai dia sibuk, dia nganggur, kelihatannya nganggur gitu ya. Ya karena kita nggak tahu ya, sekarang ini banyak orang-orang yang mungkin kelihatannya tidak melakukan banyak pekerjaan, tetapi ya kita siapa tahu gitu ya, siapa yang tahu. Karena Allah itu tidak menilai seberapa kita sibuk, tetapi seberapa sadar hati kita di hadapan Allah. Ya, secara fisik mungkin kita ngelihat kok dia kayaknya nggak terlalu banyak kesibukan gitu ya. Ya, tapi kita nggak tahu hatinya mungkin zikir terus kan. Ya. Hatinya zikir terus, hatinya ingat Allah. Nah, itu ya. Jadi kita biasakan untuk selalu bisa ingat Allah itu mulai dari hal yang kecil. Tadi sholat yang khusyuk, ya. Kemudian ketika kita interaksi dengan anggota keluarga, ya, dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya gitu kita hadir mendengar. Mendengar itu maksudnya ya perhatian. Jadi kalau ada orang yang kita ngomong dengan orang lain, ya orang lain sedang ngomong kita perhatian, nggak teke gitu ya. Ya, jangan anaknya lagi ngomong tapi kita sambil lalu melakukan apa gitu. Ya, itu maksudnya hadir ya. Kemudian hadir saat menolong ya, maksudnya ketika kita melakukan aktivitas apapun ya, termasuk aktivitas membantu, aktivitas menemani, aktivitas ya apa saja gitu, itu kita selalu ingat Allah ya. Jadi hati yang hadir akan membawa hidup yang tenang. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, monggo. Ada? Materinya bisa diterima enggak? Bisa dipahami enggak? Oke, monggo Ibu. Insya Allah Bu. Punya rasa sedih ya Bu ya? Ya. Sedih alhamdulillah loh Bu, kalau bisa merasakan sedih loh Bu. Ya, alhamdulillah kalau kita masih dikasih Allah rasa sedih Bu. Karena ada yang kemudian tidak dikasih nikmat sedih Bu. Susah apa enggak kita kira kalau kita tidak dikasih rasa sedih? Jadi saya udah pernah cerita belum ya di sini? Ada teman anak saya, anaknya teman saya, ya, itu Allah lahirkan secara fisik itu sempurna, anak laki-laki ganteng, ya, secara fisik sempurna, seolah tidak ada cacat, ya. Tetapi baru kemudian ketahuannya itu sudah usia perkembangan, udah usia sekolah gitu, baru ketahuan ternyata di otaknya Allah itu kasih ujian, bukan ujian ya, bentuk keistimewaan lah, kasih keistimewaan, dia tidak bisa memahami kesedihan atau apa ya, memahami emosi secara nonverbal. Artinya ketika, jadi kalau melihat ekspresi tidak bisa melihat emosi senang, bahagia, sedih itu tuh nggak bisa melihat dari yang kalau kecuali yang diucapkan gitu. Ya, jadi kalau bertemu dengan banyak orang begini, kalau kita nih rata-rata kan semuanya bisa ngelihat, oh dia sedih. Kok kamu tahu kalau dia sedih? Ya itu ekspresinya, ya, wajahnya beda. Oh dia lagi ketawa tuh senang gitu kan. Kita kan bisa kan menandai itu kan. Ya. Nah
anaknya teman saya ini dia nggak bisa. Jadi kalau ngelihat orang yang tertawa, ngelihat orang yang nangis, dia nggak bisa membedakan tertawa itu bahagia, nangis itu sedih, dia nggak bisa membedakan. Kecuali kalau dia dikasih tahu, itu tuh sedih loh, itu tuh bahagia loh. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, maksud saya adalah Allah itu memberikan kesedihan itu adalah anugerah. Nah, yang jadi hal adalah ketika kita mungkin yang ditanyakan ibu, apa ketika kok kita dikasih sedih gitu ya? Sedih itu sebenarnya adalah anugerah, Bu. Apa ya maksudnya? Allah itu kasih kesempatan kita untuk merasakan emosi bersyukur. Ya. Apa yang disedihkan coba? Saya pengen tahu dulu apa yang disedih. Oh, sudah usia ya. Masya Allah, ya. Iya. Jadi ya itu jadi sedihnya sedih tentang situasi kondisi ya. Iya. Betul. Iya. Iya, Bu. Jadi di dalam kesedihan itu ada pintu kesabaran. Dan sabar itu pahalanya luar biasa. Allah itu jadi dengan kondisi kesedihan itu Allah kasih kesempatan kita untuk sabar, untuk penerima qanaah, ya. Yakin bahwa segala apapun yang diberikan Allah itu adalah ada keberkahan di situ. Tetapi kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha, Bu. Berusaha. Nah, kita sudah lakukan belum kesempatan yang diberikan Allah untuk berusaha? Jadi kalau tadi yang disedihkan itu adalah kondisi ekonomi ya mungkin ya. Terkait dengan kondisi ekonomi gitu. Cari pekerjaan susah, sudah bekerja tetapi penghasilan tidak cukup, ya. Banyak teman ya. Cuman kenapa ada orang yang sama-sama mungkin kondisinya juga minimal gitu ya, kondisinya juga terbatas, tetapi mereka bisa tenang. Ya, kembali lagi pada penerimaan, hatinya itu bisa menerima. Ya, bersyukur tetapi juga sudah melakukan aktivitas ikhtiar, tawakal. Ya, itu Bu. Sudah tua gimana Bu As? Masya Allah, ya. Ya, Masya Allah, ya. Ya, jadi sebenarnya itu kondisi itu, ya. Karena memang begini Bu, karena usia-usia sudah seperti Bu As dan teman-teman ini memang sudah, iya, sebenarnya memang sudah bukan masanya untuk bekerja untuk jadi kalau udah usia-usia ini ya usia-usia yang akhirnya untuk banyak beribadah, persiapan untuk bekal akhirat, lebih ke sana Bu. Gitu. Jadi sudah tidak lagi seperti usia 20, usia 40 gitu ya. Usia 40 itu udah batas, 40 lebih aja sudah mulai berpikirnya bukan berpikir lagi untuk materi gitu loh Bu. Ya, jadi mungkin kenapa Bu? Betul, memang harusnya itu gitu. Jadi betul ya, itu normalnya begitu ya Bang ya. Iya. Iya. Oke, jadi memang kita sendiri ya dengan usia itu kita menyadari bahwa ya semakin tambah usia itu kondisi fisik juga lemah. Ya. Jadi kita sendiri yang menata diri gitu. Kita sendiri yang menata hati gitu. Oh ya memang sudah usianya segini ya kita tidak lagi berpikir untuk bisa memenuhi gitu. Tetapi bagaimana supaya kehidupan bisa terpenuhi? Ya,
berusaha ikhtiar tadi, apa yang bisa kita lakukan. Itu ya Bu ya. Ya, bismillah. Oke, begitu. Iya betul. Jadi memang kalau udah usia-usia lanjut lebih banyak doanya gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti yang putra-putranya mereka ingat orang tuanya ya, sehingga ketika orang tuanya ya sudah mungkin kebutuhannya semuanya bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, anak-anaknya ingat gitu ya. Jadi orang tuanya berdoa aja, mudah-mudahan Allah berikan kelembutan. Oke. Ya, itu kondisinya. Oke. Gimana Bu? Ya, kalau memang masih memungkinkan bisa, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi semampunya. Jadi kita berusaha semampunya. Jadi kayak misalkan ya kayak udah apa, Bu As dan teman-teman mungkin udah sepuh tapi punya keahlian, bisa keahlian misalkan keahlian, oh keahlianku aku tuh bisa bikin jamu misalkan. Jamu itu kan hanya bisa biasanya dilakukan oleh yang sudah sepuh-sepuh. Kalau anak-anak muda bikin jamu beda rasanya gitu. Itu keahlian tetap dilakukan nggak apa-apa Bu. Gitu. Tapi semampunya gitu. Ya. Atau yang lainnya boleh gitu, apa yang punya apa kemampuan khusus nggak apa-apa itu dikerjakan gitu. Oke. Begitu? Ya, ada yang lain? Oke, baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan kurang dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kami ucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Inna Karlina. Begitu banyak ilmu dan pelajaran berharga yang telah kita dapatkan sore hari ini. Semoga apa yang kita dengar menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri dan lebih hadir sepenuhnya di hadapan Allah dalam ibadah, dalam doa, dan setiap langkah kehidupan kita. Mari kita akhiri majelis pada sore hari ini. Banyak salah kata dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.